Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo, sebuah kisah perjalanan Warijan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sementara itu, energi murni yang dipancarkan oleh Widanu pun seakan bergabung dengan pancaran kekuatan dari Brajamusti dan Condrowongso. Gelombang energi besar pun melesat dari tubuh mereka, menciptakan cuaca yang semakin mencekam. Kilat menyambar dari langit, tanah bergetar hebat, dan suara gemuruh terdengar keras, seperti teriakan dari alam gaib yang menyaksikan pertarungan ini. Widanu berdiri tegak di samping Warijan, memusatkan perhatian pada setiap pergerakan yang terjadi di sekitar mereka. Dia merasakan ketegangan yang semakin tinggi, namun dia juga tahu bahwa dengan kekuatan yang ada di tangan mereka, mereka memiliki peluang untuk mengalahkan siapapun yang mencoba menggagalkan tujuan mereka. Brajamusti yang kini berdiri di tengah-tengah energi gaib yang terus berkembang, mengarahkan tatapannya pada Condrowongso. Ada perasaan campur aduk di dalam dirinya, rasa terima kasih, kebingungan, dan keinginan untuk merebut kembali apa yang hilang. Namun di saat yang sama dia tahu bahwa tanpa bantuan Condrowongso, mereka semua akan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Dengan satu hentakan keras, Condrowongso pun melesat ke arah istana sambil mengangkat tangannya yang besar, yang mengguncang tanah dan menciptakan gelombang energi yang membuat tanah terbelah. Brajamusti dan pasukannya mengikuti, siap memberikan perlawanan yang sangat berarti bagi keberhasilan mereka. Hal sama pun dilakukan oleh Warijan. Dia yang telah mengumpulkan seluruh energi yang ada melesat menyusul Condrowongso. Sementara Widanu melesat paling belakang untuk memantau kekuatan lawan dan siap memberi serangan kejutan dengan kekuatan yang dimilikinya. Beberapa saat kemudian, suara dentuman memecah keheningan alam gaib, tempat di mana kerajaan Jagat Kalintang berada. Raja Wardaseta dan para punggawa kerajaan dibuat kelimpungan menghadapi serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh Condrowongso. Brajamusti, Warijan, dan Widanu, serta makhluk-makhluk gaib yang setia pada Brajamusti. Suara dentuman itu terus menggema seperti guru mengiringi bencana yang sedang terjadi. Kerajaan Jagat Kalintang yang selama ini tampak megah dan tidak tersentuh, kini sedang dilanda kehancuran yang dahsyat. Ledakan-ledakan energi dari pertempuran gaib yang melibatkan Condrowongso, Brajamusti, Warijan, dan Widanu mengguncang tanah, mengoyak langit, dan menghancurkan seluruh struktur yang ada di sekitar mereka. Kilatan-kilatan energi mematikan yang muncul dari kedua belah pihak terus menyambar, membuat suasana di kerajaan tersebut seolah menjadi medan perang yang tidak bisa dihentikan. Raja Wardaseta yang berada di dalam istana kerajaan merasakan getaran kuat yang datang dari luar. Ia dapat merasakan gelombang energi yang melintas begitu kuat, membuat seluruh istana bergetar. Para punggawa kerajaan yang setia kepadanya terlihat mulai kelimpungan. Mereka berusaha mengatur pertahanan dan menghadapinya dengan segala kekuatan yang dimiliki. Namun energi yang dikeluarkan oleh Condrowongso, Brajamusti, serta Warijan dan Widanu jauh lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Bola-bola api yang melesat di udara menghancurkan tembok-tembok tinggi istana. Sementara gelombang energi mematikan menghantam pasukan kerajaan, tanah terbelah, pohon-pohon hancur, dan udara terasa tebal oleh kabut energi yang dipancarkan dari pertempuran ini. Para punggawa yang berusaha membalas serangan hanya bisa menghindar atau berlari menjauh, karena mereka tahu pertempuran ini sudah berada di luar kendali mereka. Dengan tubuh raksasanya yang mengerikan, Condrowongso terus mengayunkan lengannya, menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Setiap serangan yang dilepaskan seakan memiliki kekuatan alam yang luar biasa. Kekuatan itu merobek tanah dan menebar kehancuran. Brajamusti dengan kekuatan gaib yang ada dalam dirinya tidak kalah tangguh.
Dia mengendalikan pasukan makhluk gaibnya untuk menyerang pasukan kerajaan dan dengan cepat menghancurkan pertahanan yang ada. Warijan dan Widanu meskipun mereka tidak sebesar dan sekuat Condrowongso, tetap menyumbangkan kekuatannya yang besar dalam pertempuran ini. Warijan mengarahkan energi yang ada dalam tubuhnya, melesatkan ajian Sindung Geni terarah yang mampu mengguncang pasukan lawan. Sementara Widanu dengan cepat menghindari serangan-serangan dan memberikan dukungan dari belakang. Dia terus menyapu makhluk-makhluk gaib yang tersisa serta memperkuat serangan Brajamusti dan Condrowongso. Dengan kekuatan gabungan mereka, para pengikut Wardaseta mulai terdesak. Setiap serangan yang datang menghancurkan pasukan mereka, dan perlahan namun pasti istana kerajaan mulai hancur di tengah pertempuran ini. Raja Wardaseta yang berada di dalam ruangan utama terlihat sangat gelisah. Dia menyadari bahwa keberadaan Condrowongso dan pasukan gaib yang datang bersamanya adalah ancaman terbesar bagi kerajaan yang selama ini ia pimpin. Namun meskipun pasukannya terus terdesak, Wardaseta tidak tinggal diam. Dia memanggil pasukannya yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Makhluk-makhluk gaib yang dipimpin oleh para pemimpin kuat itu mulai keluar untuk membalas serangan dan mencoba mengalihkan perhatian lawan. Meski mereka tahu bahwa pertempuran ini adalah pertarungan untuk hidup dan mati. Di tengah kekacauan itu, Widanu memberitahu Brajamusti tentang keberadaan Wardaseta yang energinya dapat dirasakan secara langsung oleh pemuda pemilik ilmu Pancawara itu. Dengan sigap, Brajamusti pun mengikuti Widanu yang melesat ke arah tempat persembunyian Wardaseta. Walau tempat itu dijaga oleh makhluk-makhluk gaib berkekuatan besar, tapi itu bukanlah halangan bagi Widanu. Setelah menumbangkan puluhan pengawal yang dimiliki Wardaseta, akhirnya Brajamusti dan Widanu tiba di sebuah ruangan yang luas di dalam istana. Di dalamnya, Wardaseta sudah menunggu bersama beberapa makhluk gaib yang tampak lebih besar dan lebih kuat daripada yang lain. Wardaseta yang mengenakan jubah emas dengan lambang kerajaan yang terlihat megah menatap tajam ke arah Widanu dan Brajamusti. "Akhirnya kau pulang juga, Brajamusti," ucap Wardaseta dengan nada penuh penghinaan. "Aku sudah menunggu kedatanganmu. Aku tahu kau tidak akan pernah menyerah." "Kami datang bukan untuk memusnahkanmu, Wardaseta, tapi kami datang untuk kerajaan ini dan untuk menegakkan keadilan yang telah kau hancurkan," balas Brajamusti dengan suara yang lantang. "Kalian terlalu percaya diri. Kerajaan ini sudah lama ada di tanganku dan aku akan mempertahankan kekuasaanku dengan cara apapun. Jika aku harus mengorbankan lebih banyak makhluk gaib, maka itu tidak akan ragu sedikit pun," balas Wardaseta yang memang terlihat sangat tenang kala itu. Akan tetapi belum sempat Brajamusti dan Widanu menyerang, tiba-tiba saja sebuah kilatan cahaya melesat ke arah Wardaseta. Dan sedetik kemudian, sosok Condrowongso pun sudah berdiri dan mencekik leher dari Raja Kalintang Jagat, yang juga merupakan sosok pengkhianat kerajaan tersebut. "Biar aku yang mencabik-cabik tubuhnya, Braja. Katakan saja, untuk siapa kepala makhluk kotor ini akan kau persembahkan?" seru Condrowongso dengan wajahnya yang terlihat dipenuhi dengan amarah dan juga dendam itu. Wardaseta merontak dan berusaha melepaskan diri dari cengkraman Condrowongso yang semakin kuat itu. Matanya yang penuh ketakutan menatap Condrowongso dan tubuhnya yang tergantung di udara mulai bergetar karena kesakitan. Namun tidak ada lagi jalan untuknya. Dia adalah pengkhianat yang sudah terlambat untuk mencari jalan keluar dari kemarahan sang raksasa. Sementara itu Widanu dan Brajamusti tidak tinggal diam. Begitu melihat para pengawal Wardaseta mulai bergerak, mereka langsung melesat dengan kecepatan luar biasa, menembus kerumunan makhluk-makhluk gaib yang setia pada penguasa yang telah jatuh itu. Widanu dengan kekuatan Pancawara yang dimilikinya menghancurkan segala halangan yang mencoba menghadang mereka. Brajamusti dengan kelincahannya berhadapan langsung dengan para penjaga istana yang mencoba melindungi Wardaseta. Widanu mengayunkan energinya dalam sekali gerakan yang menghasilkan gelombang energi besar yang menghancurkan segala rintangan di sekitarnya. Dia bergerak seperti angin, memotong ruang dan waktu, dan melibas setiap makhluk gaib yang mencoba menahan jalannya. Ketika akhirnya para pengawal Wardaseta berhasil dilumpuhkan, Condrowongso menatap Brajamusti dengan tatapan penuh kehormatan. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya kepada Wardaseta yang masih tergantung di udara.
"Jangan khawatir Braja, aku akan menuntaskan semuanya," ujar Condrowongso dengan tatapan matanya yang dipenuhi kebencian pada Wardaseta. "Dia akan membayar semua dosa-dosanya," imbu Condrowongso sambil mencengkram kepala Wardaseta dengan tangan besarnya, lalu mencabut kepala yang masih mengenakan mahkota kerajaan itu dan melemparnya ke arah Brajamusti. "Kepala dari keparat ini aku persembahkan untuk ayahmu dan juga adikmu Braja," ujar Condrowongso sambil menyeringai ke arah Brajamusti. Setelah mencabut kepala dari Wardaseta, Condrowongso pun melempar tubuh dari sosok yang telah merebut tahta dari tangan saudara kandungnya itu. Wardaseta yang sudah terkapar di depan Brajamusti itu tidak lama kemudian mengepulkan asap hitam yang perlahan-lahan merubah tubuh dan potongan kepalanya menjadi abu. Pertempuran gaib itu pun selesai dan kerajaan Jagat Kalintang yang telah lama dikuasai oleh pengkhianat itu akhirnya bisa kembali kepada sosok yang seharusnya menjadi raja di sana dengan penuh kehormatan. Setelah semua selesai, Condrowongso pun melesat pergi dari hadapan Brajamusti dan juga Widanu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, makhluk yang memiliki kekuatan sangat besar itu pergi meninggalkan mereka. Widanu dan Brajamusti pun segera keluar dari dalam istana dengan membawa mahkota kerajaan tersebut untuk menghentikan pertempuran gaib yang masih berlangsung di luar istana. "Hentikan! Wardaseta telah tumbang dan saat ini akulah raja dari kerajaan Jagat Kalintang," seru Brajamusti setelah berada di luar istana. Mendengar seruan dari sosok Brajamusti yang terlihat mengangkat tinggi mahkota kerajaan tersebut, para makhluk gaib yang masih beradu ilmu itu pun menghentikan pertempuran mereka. Suasana riuh yang diiringi dentuman energi pun seketika hening dan seluruh pandangan tertuju ke arah Brajamusti dan Widanu. Tidak lama setelah itu, Condrowongso pun kembali menghampiri Brajamusti dan Widanu. Sosok itu terlihat membawa makhluk gaib yang mengenakan gaun panjang berwarna merah. Melihat sosok makhluk gaib perempuan itu, Brajamusti pun berlalu dan langsung memeluknya. Dia tidak menyangka jika akhirnya dia akan bertemu kembali dengan sosok ibunya. Rasa haru pun terlihat di wajah setiap makhluk. Widanu dan Condrowongso terlihat bahagia dengan pertemuan antara ibu dan anak yang telah lama berpisah. Condrowongso pun tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Widanu dan juga Warijan. Karena berkat merekalah kerajaan Jagat Kalintang kembali kepada Trahlintang Wongso. "Terima kasih Paman. Tugasku telah selesai dan dengan ini aku kembalikan tahta kerajaan Jagat Kalintang kepadamu," ujar Brajamusti yang membuat Condrowongso tampak kebingungan. "Bukan aku Barja, yang seharusnya menjadi raja di sini adalah dirimu," ucap Condrowongso dengan wajah yang penuh kebahagiaan. "Tidak Paman, aku harus menepati janjiku. Aku akan pergi bersama Warijan dan menemaninya sampai waktu memisahkan kami," balas Brajamusti sambil memberikan mahkota kerajaan kepada Condrowongso. "Aku titipkan ibuku kepadamu, tolong jaga ibuku," imbu Brajamusti yang langsung melesat ke arah di mana Warijan berada. Setelah keberhasilan mereka merebut kembali kerajaan Jagat Kalintang, suasana perlahan mulai tenang. Warijan, Brajamusti, dan Widanu berdiri di depan gerbang gaib yang menjadi jalan kembali ke dunia nyata. Perbincangan antara Warijan dan Brajamusti pun menjadi momen peneguhan atas perjalanan panjang dan penuh tantangan yang telah mereka lalui. Warijan dengan sorot mata yang penuh kebijaksanaan mempertanyakan kesungguhan hati Brajamusti, terutama setelah pengorbanan besar yang dilakukan dengan menyerahkan kerajaan Jagat Kalintang kepada Condrowongso. "Aku tidak akan melanggar sumpah setiaku kepadamu, Jan. Apalagi aku bersumpah di hadapan Raden Widanu, pemilik ilmu Pancawara yang dapat memusnahkanku kapanpun dia mau. Sumpah ini bukan sekedar kata-kata, tapi ini adalah kehormatanku," ujar Brajamusti menjelaskan. Keputusan Brajamusti untuk menyerahkan kerajaan kepada Condrowongso tidak hanya mencerminkan rasa hormat kepada pamannya, tetapi juga menunjukkan bahwa dia sebelumnya sempat ragu akan kesetiaan Brajamusti. Kini merasa yakin bahwa sosok gaib ini layak menjadi penjaga pendampingnya melalui perjalanan panjang kehidupannya. Setelah perjalanan panjang yang penuh perjuangan, Widanu merasa bahwa perannya dalam membantu Warijan telah selesai. Dia berdiri di hadapan Warijan dan Brajamusti dengan senyum tipis. Sorot matanya mencerminkan keyakinan dan harapan yang besar. Dengan penuh ketulusan, Widanu berpamitan kepada mereka berdua, mengakhiri kebersamaannya dalam misi yang telah mereka jalani bersama.
Widanu menyampaikan pesan yang dalam kepada Warijan agar terus mengedepankan ketulusan setiap langkahnya. Pesan ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari ilmu atau ajian, tetapi juga dari hati yang bersih dan niat yang murni. Lelaku lampah Warijan perjalanan spiritual yang masih panjang untuk mengelilingi Pulau Jawa, dan oleh sebab itu, dia membutuhkan ketulusan agar setiap tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Dia juga menaruh keyakinan besar pada Brajamusti, sosok yang kini telah menjadi sekutu setia Warijan. Dukungan Brajamusti sebagai sosok pendampingnya akan menjadi pilar penting yang akan menguatkan perjalanan spiritual Warijan tersebut. Setelah menyampaikan pesan-pesannya, Widanu melangkah perlahan menuju gerbang gaib yang akan membawanya kembali ke dunia nyata. Saat gerbang itu mulai berpendar dengan cahaya lembut, dia berbalik untuk terakhir kalinya dan memberikan anggukan penuh arti kepada Warijan dan Brajamusti, seolah mengatakan bahwa mereka telah siap untuk melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Ketika Widanu menghilang di balik gerbang, Warijan merasa kehangatan yang menguatkan hatinya. Pesan dan dukungan Widanu menjadi bekal penting untuk melanjutkan langkah-langkahnya dalam menjalani lelaku lampah, menghadapi segala ujian yang akan datang dengan kebijaksanaan, keberanian, dan ketulusan. Sesampainya Warijan dan Brajamusti di bawah pohon keramat yang berada di lembah desa Girisobo, Warijan kembali menanyakan tentang rahasia yang terpendam di desa tersebut. Dengan senyum mengembang, sosok Brajamusti pun menceritakan tentang apa yang dimaksud dengan harta yang terpendam di tempat itu. Brajamusti mulai mengisahkan perannya di desa Girisobo, menjelaskan bagaimana dirinya telah membantu para warga desa selama puluhan tahun. Ia mengungkapkan bahwa para tetua desa sering memohon bantuannya untuk menghadapi berbagai persoalan, mulai dari bencana, wabah, hingga kebutuhan pribadi seperti kekayaan dan kejayaan. Setiap kali warga membutuhkan pertolongan, mereka datang ke pohon keramat di lembah yang dianggap sebagai pintu gerbang untuk berkomunikasi dengan alam gaib, khususnya dengan Brajamusti. Pohon keramat itu telah menjadi simbol kehadiran Brajamusti di desa tersebut. Melalui berbagai ritual khusus, warga membawa persembahan dan doa, memohon pengabulan atas hajat mereka. Brajamusti mengakui bahwa dialah yang menjadi penengah dan pengabul dalam setiap ritual tersebut. Permintaan akan kekayaan, kesuksesan, atau perlindungan seringkali dikabulkan oleh Brajamusti dengan cara menyerahkan kekuatan gaibnya. Hubungan ini menciptakan ketergantungan warga desa pada kehadirannya, hingga pohon keramat tersebut tidak hanya menjadi tempat ritual, tetapi juga pusat kehidupan spiritual desa. Namun keadaan berubah ketika seseorang sesepuh desa dengan hati yang bersih mulai merasa khawatir dengan arah yang diambil oleh warganya. Sesepuh itu melihat bahwa ritual-ritual di pohon keramat tidak lagi dilakukan dengan niat murni, melainkan berubah menjadi praktek yang mempunyai pemujaan berlebihan terhadap kekuatan gaib, termasuk kepada Brajamusti. Kekhawatiran muncul bahwa desa itu dapat menjadi tempat pemujaan yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan spiritual yang seharusnya dijunjung. Sesepuh desa itu akhirnya mengambil sikap tegas. Ia melarang warga untuk melanjutkan ritual-ritual di pohon keramat dan menegaskan bahwa semua permohonan sebaiknya ditunjukkan kepada Sang Pencipta, bukan kepada makhluk gaib, termasuk Brajamusti. Larangan itu memicu perdebatan di kalangan warga. Sebagian mendukung keputusan sesepuh itu, sementara yang lain merasa keberatan karena mereka telah terbiasa bergantung pada bantuan Brajamusti untuk memenuhi kebutuhan mereka. Brajamusti sendiri mengaku tidak mempersoalkan larangan tersebut. Ia memahami kekhawatiran sesepuh desa dan bahkan merasa lega bahwa warga tidak akan lagi tergantung sepenuhnya pada kekuatannya. Namun ia juga merasa bahwa keputusan itu meninggalkan kesan negatif terhadap dirinya, seolah-olah kehadirannya di desa hanya menjadi sumber kesalahan. Meski demikian, Brajamusti tetap setia menjaga desa dari ancaman gaib yang lain. Meskipun interaksinya dengan warga semakin berkurang setelah larangan itu diberlakukan. Cerita ini menggambarkan dilema antara kebutuhan manusia akan bantuan gaib dan pentingnya menjaga kemurnian niat dalam kehidupan spiritual. Brajamusti, meskipun makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar, mengerti batasan dan tanggung jawabnya. Sementara sesepuh desa menjadi sosok pengingat akan pentingnya nilai-nilai yang lebih tinggi di atas kekuatan duniawi. Setelah lama berlalu, hadir sosok kepala desa yang memiliki ambisi besar.
Dia mengira dapat menguasai banyak hal, termasuk desas-desus tentang emas dan harta yang terpendam di desa ini. Ujar Brajamusti yang kembali mengingat masa di mana dia kembali diminta membantu salah satu pemimpin desa Girisobo. Aku yang sangat membutuhkan energi besar pun meminta syarat yang cukup berat, yaitu meminta izin untuk mengambil sendiri sukma bayi yang baru dilahirkan di desa itu. Semua sudah berlalu, Braja, dan kini saatnya kita tutup gerbang gaib ini, balas Warijan yang disambut anggukan kepala oleh Brajamusti. Walau sebelumnya Widanu telah menutup gerbang gaib tersebut dengan keris yang menjadi wadah sosok Brajamusti, tapi akhirnya Brajamusti memilih untuk menutupnya dengan kekuatannya dan mengambil kembali keris tersebut, agar Warijan dapat membawanya kemanapun dia pergi. Sedangkan energi milik Brajamusti yang menutup gerbang gaib itu dapat dibuka kembali jika dia ingin masuk ke alamnya. Keputusan besar diambil oleh Brajamusti setelah merenungkan perjalanan dan komitmennya kepada Warijan. Meskipun sebelumnya gerbang gaib telah ditutup oleh Widanu menggunakan keris yang menjadi wadah keberadaan Brajamusti, ia akhirnya memilih untuk menutup gerbang tersebut dengan kekuatan gaibnya sendiri. Dengan cara ini, Brajamusti dapat menjaga keseimbangan antara dunia gaib dan dunia nyata tanpa sepenuhnya memutuskan hubungan dengan alam. Setelah menutup gerbang dengan energinya, Brajamusti mengambil kembali keris tersebut dan menyerahkannya kepada Warijan. Ia ingin memastikan bahwa Warijan dapat membawa keris itu kemanapun ia pergi, sebagai simbol ikatan dan perlindungan. Brajamusti menjelaskan bahwa kekuatan gaib yang menutup gerbang bisa dibuka kembali kapanpun ia menginginkannya untuk masuk ke alam gaib, tetapi hanya di bawah kendalinya. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab Brajamusti. Dengan cara ini Brajamusti memastikan bahwa kehadirannya tidak lagi menjadi beban bagi warga desa, dan Warijan pun tetap dapat menggunakan kekuatannya untuk menghadapi tantangan dalam perjalanan spiritual dan tugasnya. Gerbang gaib kini berdiri sebagai penjaga yang tidak terlihat, tertutup oleh energi murni Brajamusti. Kuat dan tidak tergoyahkan, namun tetap memiliki celah untuk terbuka jika diperlukan. Warijan dengan keris di tangannya membawa serta bukan hanya alat perlindungan, tetapi juga amanah besar yang harus ia jaga dengan hati yang tulus dan bijak. Keberadaan keris itu menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati terletak pada kerjasama, rasa percaya dan komitmen terhadap nilai-nilai leluhur. Setelah dapat mengambil keris yang beberapa waktu lalu ditancapkan oleh Arya di atas bukit yang terdapat 4 batu besar sebagai gerbang gaib dari masing-masing penjuru desa, Warijan dengan keris yang kini berada di tangannya melangkah kembali ke desa Girisobo. Hatinya penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan setelah melalui perjalanan yang berat di alam gaib bersama Brajamusti dan juga Widanu. Namun saat tiba di desa, rasa terkejut menyelimuti dirinya ketika mengetahui bahwa waktu yang ia rasakan hanya beberapa hari di alam gaib ternyata telah berlalu selama lebih dari 1 bulan lebih di dunia nyata. Desa Girisobo terlihat berbeda dari terakhir kali ia tinggalkan. Ada kesibukan baru dengan wajah-wajah yang tampak lebih lega dan penuh harapan. Saat Warijan bertemu dengan Marwan, Bandi, Kandar, Sarip dan juga Arya, ia diberitahu bahwa selama kepergiannya, warga desa telah melakukan pemilihan kepala desa yang baru. Hal itu dilakukan untuk segera mengisi kekosongan kepemimpinan, mengingat banyaknya persoalan yang harus diselesaikan setelah berbagai kejadian gaib yang mereka alami. Warga akhirnya sepakat untuk mengangkat Arya sebagai kepala desa sekaligus juru kunci baru yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan desa. Arya menyambut Warijan dengan penuh hormat, mengungkapkan bahwa keputusan warga tersebut tidak semata-mata karena keberhasilannya membantu menutup gerbang gaib, tetapi juga karena kepercayaan dan rasa hormat yang ia bangun selama proses panjang melindungi desa dari ancaman makhluk gaib. Arya kini tidak hanya dianggap sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai sosok spiritual yang menjaga harmoni antara dunia nyata dan gaib di desa Girisobo. Warijan merasa bangga dan bersyukur atas perkembangan ini. Ia menyadari bahwa Arya adalah pilihan yang tepat untuk memimpin desa, terutama dengan tanggung jawab besar sebagai juru kunci. Dalam hatinya, Warijan mengingat pesan dari Widanu untuk selalu tulus dalam setiap langkah perjalanan hidupnya. Dengan bijaksana, Warijan menyerahkan keris yang ia bawa kepada Arya sebagai simbol amanah dan pelindung desa, sekaligus pengingat akan kerjasama mereka
dalam menjaga keseimbangan. Meski Arya kini memegang tanggung jawab besar, Warijan tetap merasa terikat dengan desa ini. Ia berjanji untuk terus mendampingi Arya dan warga desa dalam bentuk bimbingan spiritual dan kekuatan yang ia miliki. Dengan tugas yang telah ia jalani, Warijan merasa lebih mantap untuk melanjutkan perjalanan lelaku lampahnya, menjelajah berbagai tempat di Pulau Jawa, membawa nilai-nilai ketulusan dan kebijaksanaan untuk disebarkan. Setelah berpamitan, Warijan melangkahkan kaki dengan mantap di jalan setapak yang berliku dan mendaki. Udara pegunungan yang segar membelai wajahnya, sementara suara alam menjadi irama pengiring dalam perjalanan barunya. Dengan keris yang kini terselip di pinggang, simbol dari tugas besar yang telah ia lalui, Warijan merasa lebih ringan dalam hati, meski masih belum sepenuhnya memahami kemana langkah kakinya akan membawanya. Tidak ada pesan atau petunjuk langsung dari Sudiro, sang guru yang biasanya memberikan arahan di saat-saat penting. Namun Warijan percaya, naluri dan intuisi yang ia asah selama perjalanan panjangnya adalah bentuk lain dari bimbingan sang guru. Ia memusatkan pikirannya, mengingat pesan Widanu untuk selalu menapaki jalan dengan ketulusan hati. Jalan setapak yang ia lalui semakin curam, diselingi akar-akar pohon besar yang menjalar seperti tangan-tangan alam yang menyambut. Sesekali Warijan berhenti sejenak untuk menghirup udara dalam-dalam, menikmati keindahan sekitar yang penuh kedamaian. Meski tubuhnya terasa lelah setelah berbagai pertempuran gaib yang baru saja ia lalui, hatinya dipenuhi dengan keyakinan bahwa setiap langkah memiliki tujuannya sendiri. Di sepanjang perjalanan, Warijan bertemu dengan beberapa penduduk desa kecil yang tinggal di tepian hutan. Mereka menyapanya dengan ramah, meski mata mereka tampak penuh rasa penasaran terhadap sosok yang asing. Warijan membalas sapaan mereka dengan senyum hangat, terkadang berbincang singkat mendengarkan cerita-cerita mereka yang sederhana namun penuh makna. Langkah kakinya yang terus berjalan menyusuri pedesaan itu membawanya ke sebuah persawahan yang terbentang luas dan sangat hijau. Jika dilihat dari kondisi persawahannya, Warijan tahu jika desa yang dilaluinya itu adalah sebuah desa yang makmur dengan hasil panen yang melimpah ruas pastinya. Namun ketika Warijan melangkah melewati batas antara hamparan sawah yang hijau, subur dan jalan masuk ke desa, ia merasakan perubahan yang halus namun mengusik. Udara yang sebelumnya segar kini terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dirinya secara perlahan. Aroma tanah dan padi yang biasanya menenangkan kini tercampur dengan bau samar yang tidak menyenangkan, seperti asap atau belerang yang mengendap. Warijan berhenti sejenak, memandang desa yang tampak damai dari kejauhan. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu jati yang kokoh dengan atap-atap genteng tanah yang rapi. Namun di balik ketenangan yang tampak itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia merasakan getaran halus, tanda keberadaan energi yang tidak biasa di sekitar tempat ini. Sebagai seseorang yang telah berulang kali menghadapi kekuatan gaib, Warijan tidak merasa sedikit pun gentar. Namun kali ini ia memilih untuk berhati-hati. Ia menarik nafas dalam, memusatkan pikirannya dan mulai melantunkan doa dalam hati untuk menenangkan batinnya dan melindungi dirinya dari energi yang mungkin berniat jahat. Ketika ia melangkah lebih dalam ke desa, ia mulai membuka mata batinnya lebih dalam untuk mengetahui dari manakah energi besar itu berasal. Saat itu suasana desa tidaklah terlalu sepi. Walau hari telah menjelang sore, suara anak-anak bermain masih terdengar diiringi suara ayam berkokok dan sapi, serta kambing yang saling saut-sautan. Namun di balik suasana yang terlihat biasa itu, Warijan merasakan energi besar yang kemungkinan sangat berbahaya bagi warga desa sekitar. Ketika Warijan membuka mata batinnya, ia langsung disambut oleh getaran energi besar yang menyeruak dari arah tertentu di dalam desa. Pandangan batinnya menangkap sebuah pusat kekuatan yang terletak di tengah-tengah desa, memancar seperti pusaran energi gelap yang melilit dengan kejam. Namun energi itu tidak langsung terlihat berbahaya, melainkan seperti sedang bersembunyi di balik kehidupan desa yang tampak normal. Suara anak-anak bermain di kejauhan diiringi gemercik air dari aliran sungai kecil dan bunyi hewan ternak seolah menciptakan ilusi ketenangan. Namun bagi Warijan, ketenangan ini terasa seperti topeng yang menutupi sesuatu yang lebih mengerikan di bawah permukaan. Energi itu terasa seperti mata elang yang terus mengawasi tidak hanya dirinya, tetapi juga seluruh desa. Warijan menghentikan langkahnya di depan sebuah balai desa, tempat biasanya para tokoh desa berkumpul.
Dengan hati-hati, ia memusatkan pikirannya untuk mencari arah pasti dari sumber energi tersebut. Ia merasakan kehangatan sinar matahari sore di kulitnya. Namun kehangatan itu tidak bisa menghilangkan rasa dingin yang perlahan menyelimuti jiwanya. Tidak lama setelah Warijan mengamati keadaan di sekitar balai desa, dia pun dihampiri oleh dua orang pemuda yang usianya sebaya dengannya. Dua pemuda itu pun menanyakan siapa Warijan dan apa tujuannya datang ke desa tersebut. "Nama saya Warijan, Mas. Saya tidak ada tujuan apapun di sini. Kebetulan saya hanya lewat di desa yang makmur ini," ujar Warijan menjelaskan. "Walah, tak pikir sampean ini orang gila atau orang yang sedang berpura-pura gila yang dikirim kelompok kijaman," balas seorang pemuda dengan tubuh gempal sambil memegang pundak Warijan. "Begini Mas, warga dusun ini sedang bersiaga, jadi sebaiknya sampean segera pergi meninggalkan dusun Wiji sebelum warga mengusir sampean," imbu pemuda jangkung dengan nada bicara yang sopan dan baik. "Waduh, kalau begitu baiklah Mas. Karena saya juga tidak ingin terlibat dalam urusan yang berbau hal-hal gaib seperti santet, teluh dan ilmu hitam, karena saya merasa ada kekuatan hebat yang sedang menyelimuti dusun ini, Mas." "Ya sudah, saya pamit ya Mas, permisi," balas Warijan yang sontak membuat kedua pemuda tersebut saling beradu pandang karena merasa keheranan. Merasa ada yang janggal dengan apa yang dikatakan oleh Warijan, kedua pemuda itu pun meminta Warijan untuk mengatakan siapa dia sebenarnya dan apa tujuannya. Keduanya merasa curiga dengan apa yang dikatakan oleh Warijan tentang ilmu hitam yang memang ada di dusun tersebut. Warijan yang sudah cukup berpengalaman menghadapi situasi seperti ini, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman lebih lanjut. Dengan sikap yang santun, ia menjawab kedua pemuda tersebut. "Mas, saya hanyalah seorang musafir biasa yang kebetulan melintasi dusun ini. Saya tidak punya maksud buruk, apalagi mencampuri urusan warga di sini," ujar Warijan sambil menunjukkan senyuman yang ramah. "Namun karena saya sudah lama menekuni laku spiritual, saya jadi peka terhadap energi tertentu. Begitu memasuki dusun ini, saya langsung merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tapi percayalah, saya tidak punya niat apapun selain melewat dan melanjutkan perjalanan." Kedua pemuda itu tetap memandang Warijan dengan penuh kecurigaan. Salah satu dari mereka, pemuda yang lebih pendek dengan sorot mata tajam, akhirnya angkat bicara. "Kalau benar sampean seorang musafir, bagaimana sampean bisa tahu tentang ilmu hitam yang ada di sini? Orang luar tidak mungkin tahu tentang hal itu," ujar pemuda bertubuh gempal tersebut. Warijan menarik nafas dalam, mencoba menyusun kata-kata yang dapat menenangkan mereka. "Saya tidak tahu secara rinci Mas, tapi energi itu terasa begitu kuat, seolah sedang menguasai atau melingkupi tempat ini. Dan karena saya punya sedikit pengetahuan tentang hal-hal gaib, saya hanya menduga bahwa ini ada hubungannya dengan sesuatu yang tidak wajar. Jika saya salah, mohon maaf, dan saya akan segera pergi." Mendengar penjelasan Warijan, kedua pemuda itu tampak sedikit melunak. Meskipun masih ada rasa curiga di wajah mereka, pemuda yang lebih jangkung akhirnya berkata, "Sampean tahu banyak untuk seorang musafir. Kalau begitu, kalau sampean tidak keberatan, kami akan mengantar sampean ke rumah Pak Kuwu. Beliau adalah sesepuh di sini dan beliau yang akan menentukan apakah sampean boleh tinggal atau harus pergi," balas pemuda bertubuh jangkung itu. "Baik Mas, kalau memang itu aturan di sini, saya tidak keberatan bertemu Pak Kuwu. Saya percaya setiap tempat punya adatnya masing-masing dan saya menghormatinya," balas Warijan sambil mengangguk setuju. Kedua pemuda itu lalu memimpin jalan, membawa Warijan ke sebuah rumah besar yang terletak di tengah dusun, dikelilingi pepohonan rindang. Di depan rumah itu terlihat seorang pria tua berjanggut putih sedang duduk di atas kursi kayu dan tampak tenggelam dalam doa. Ketika mereka mendekat, pemuda jangkung itu memberi salam dengan segera menjelaskan siapa Warijan dan apa yang telah terjadi. Dengan sorot mata yang tajam namun penuh kebijaksanaan, Pak Kuwu memandang Warijan dengan seksama. Setelah mendengar cerita mereka, ia berkata dengan nada tenang namun tegas, "Sampean bukan orang sembarangan Mas. Mata batin saya melihat sesuatu yang berbeda dari diri sampean. Sebelum saya putuskan, apa sebenarnya tujuan sampean melintasi dusun Wiji ini? Jika benar sampean peka terhadap energi gaib, mungkin kehadiran sampean di sini bukanlah kebetulan," ujar Pak Kuwu dengan penuh kebijaksanaan. Warijan pun mulai menceritakan apa yang dirasakannya setelah memasuki dusun, yang dikiranya sebagai sebuah desa, karena sejatinya
Di beberapa daerah masih terdapat dusun yang berada di sebuah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah. Sedangkan dusun biasanya dipimpin oleh kadus atau kuwu atau duku. Dimulai dari saat ia memasuki wilayah dusun Wiji, ia menjelaskan bahwa energi yang dirasakannya begitu besar, seperti menyelimuti seluruh kawasan. Dan semakin ia mendekat ke pusat dusun, kekuatannya semakin terasa kuat. Menurut Warijan, energi itu bukan hanya bersifat asing, tetapi juga memiliki sifat menekan yang dapat mempengaruhi mental dan fisik seseorang. Ia juga menceritakan bagaimana suasana dusun tampak tidak wajar meski sekilas terlihat normal, dengan aktivitas warga yang cenderung terbatas dan penuh kewaspadaan. Warijan menambahkan bahwa selama perjalanannya sebagai seorang musafir, ia seringkali bertemu dengan berbagai energi gaib yang berasal dari alam halus. Namun energi yang ada di dusun ini berbeda. Ada rasa gelap yang pekat, seolah ada konflik besar atau kekuatan jahat yang bercokol dan mempengaruhi lingkungan sekitar. Ia menduga bahwa energi ini mungkin berasal dari sebuah kekuatan gaib besar atau peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap keseimbangan spiritual dusun. Lebih jauh, Warijan menjelaskan bahwa tekanan energi ini bisa menjadi indikasi bahwa dusun Wiji tengah berada di bawah pengaruh kekuatan hitam dan besar. Kekuatan tersebut mungkin tidak hanya mempengaruhi manusia, tetapi juga alam sekitar, seperti merusak panen atau menimbulkan penyakit misterius. Ia menuturkan bahwa pengalaman-pengalaman serupa yang pernah ia hadapi menunjukkan adanya entitas kuat yang memanfaatkan energi negatif untuk menguasai wilayah tertentu. Sambil menyampaikan ceritanya, Warijan tidak lupa menegaskan bahwa ia tidak berniat menakut-nakuti, tetapi hanya ingin membantu memberikan gambaran tentang apa yang mungkin sedang terjadi. Dalam beberapa kasus yang pernah ia temui, energi seperti ini biasanya menjadi lebih kuat jika dibiarkan tanpa penanganan. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap warga dusun yang bisa saja menjadi korban dari kekuatan tersebut. Penjelasan Warijan ini membuat para pemuda yang mendengarkannya semakin yakin bahwa dusun Wiji memang sedang menghadapi masalah besar yang tidak kasat mata. Mereka mulai memahami bahwa apa yang dirasakan oleh Warijan sejalan dengan kejadian-kejadian aneh yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir di tempat mereka. Pak Kuwu pun mulai menceritakan apa yang terjadi di dusunnya kala itu. Dusun yang terletak di desa Bandungan itu menjadi salah satu kandidat yang memiliki calon kepala desa. Saat itu dusun Wiji bersama 5 dusun lainnya memang akan mengadakan pemilihan kepala desa. Dan dari 5 dusun lainnya hanya terdapat 2 calon kepala desa, yaitu dari dusun Wiji dan kepala desa lama yang berasal dari dusun Lanjaran. Dan setelah menetapkan calon kepala desa disepakati, mulailah warga dusun Wiji mengalami kejadian-kejadian aneh dan juga ganjil kala itu. Pak Kuwu melanjutkan ceritanya dengan raut wajah serius. Menurutnya, kejadian-kejadian aneh itu dimulai beberapa hari setelah penetapan calon kepala desa. Warga dusun Wiji yang awalnya optimis dengan calon mereka, tiba-tiba mulai mengalami gangguan yang sulit dijelaskan. Salah satunya adalah hasil panen yang tiba-tiba membusuk di gudang penyimpanan meskipun baru dipanen, dan sebelumnya tidak ada tanda-tanda kerusakan. Selain itu, beberapa warga yang bekerja di sawah seringkali mengaku melihat bayangan hitam besar yang bergerak di sekitar pematang. Beberapa dari mereka bahkan jatuh sakit setelahnya, dengan gejala yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter setempat. Kejadian yang paling menghebohkan adalah suara-suara aneh yang terdengar setiap malam, terutama di sekitar batas dusun, seperti tangisan, suara tertawa keras, dan gelegar yang mirip seperti petir meskipun cuaca sedang cerah. Keresahan warga memuncak ketika seekor sapi milik salah satu petani tiba-tiba ditemukan mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuh sapi tersebut terlihat seperti terbakar sebagian, namun anehnya tidak ada bekas api atau benda panas di sekitarnya. Warga mulai percaya bahwa kejadian-kejadian ini bukan hal biasa, melainkan ulah dari kekuatan gaib. Pak Kuwu juga menyebutkan bahwa beberapa orang tua di dusun Wiji mencoba melakukan doa bersama untuk mengusir energi buruk itu. Namun setelah doa tersebut dilakukan, gangguan justru semakin menjadi. Beberapa warga yang ikut dalam doa itu mengalami mimpi buruk yang sama, yaitu bertemu sosok hitam besar dengan mata merah menyala yang mengancam mereka agar berhenti mencampuri urusannya. Selain gangguan yang bersifat mistis, suasana di dusun juga mulai diwarnai konflik kecil antar warga.
Orang-orang yang sebelumnya rukun mendadak mudah tersulut emosi dan bertengkar karena masalah sepele. Pak Kuwu menduga ada sesuatu yang mengacaukan keseimbangan di Dusun Wiji, mungkin sebagai upaya untuk melemahkan semangat warga dalam mendukung calon kepala desa mereka. Keadaan membuat Pak Kuwu merasa khawatir, terutama karena Dusun Lanjaran, tempat asal calon kepala desa lainnya, tidak mengalami gangguan serupa. Warga Dusun Wiji mulai merasa bahwa semua kejadian ini bukanlah kebetulan, melainkan sengaja dilakukan oleh pihak tertentu untuk melemahkan posisi mereka dalam pemilihan kepala desa. Pak Kuwu pun mencoba mencari bantuan dari orang-orang yang mengerti hal-hal gaib. Tetapi hingga kini, gangguan tersebut masih terus terjadi dan bahkan semakin intens. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.